Saya adalah akuntan terhormat di Nigeria dengan kantor dan staf sendiri. Di sini di Amerika, saya mengemudikan orang asing di mobil sambil memakai kemeja polo murah. Orang tua saya pikir saya menjalani mimpi Amerika, tapi rasanya lebih seperti mimpi buruk. Setiap minggu saya memakai satu-satunya jas bagus untuk panggilan video ke Nigeria. Saya posisikan kamera untuk menunjukkan sudut bersih apartemen kecil kami, menyembunyikan realitas. Orang tua saya bersinar dengan bangga, mengira putra mereka berhasil di Amerika. Putri saya dijemput dari sekolah oleh istri saya sekarang. Dia berkata anak-anak lain bertanya mengapa ayahnya menyetir Uber daripada memiliki pekerjaan nyata. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada perjuangan finansial apapun. Istri saya adalah kepala perawat di Nigeria, sekarang dia bekerja shift malam sebagai asisten perawat. Kami berdua menyembunyikan pekerjaan sebenarnya dari keluarga di rumah. Kebohongan menumpuk seperti tagihan kami. Saya menyimpan kartu bisnis Nigeria lama di kompartemen sarung tangan. Kadang saya melihatnya sambil menunggu perjalanan Uber, mengingat ketika orang menghormati pendapat saya daripada hanya mengemudi saya. Putra saya bertanya mengapa kami tidak bisa mengunjungi Nigeria seperti teman-temannya mengunjungi negara asal. Saya membuat alasan tentang pekerjaan, tapi kenyataannya kami tidak mampu membeli tiket pesawat. Kemiskinan kami telah memerangkap kami di sini. Saya menjemput pengusaha Nigeria di Uber minggu lalu. Dia mengenali aksen saya dan bertanya apa yang saya lakukan sebelum Amerika. Saya berbohong dan berkata saya hanya sopir di rumah juga. Rasa malu membakar wajah saya. Istri saya menemukan saya menangis di mobil setelah shift Uber 12 jam. Saya menghitung berapa banyak perjalanan lagi yang kami butuhkan hanya untuk membayar sewa bulan depan. Angka tidak bertambah untuk bertahan hidup. Kami memiliki percakapan jujur pertama tentang uang malam itu. Tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi berbohong satu sama lain. Kebenaran itu menakutkan tetapi juga mendekatkan kami sebagai mitra. Putri saya mendengar kami berbicara dan bertanya apakah kami miskin. Pertanyaannya terasa seperti penghakiman pada segala sesuatu yang gagal saya berikan. Saya tidak punya jawaban baik untuk anak sendiri. Saya menjemput Tuan Okafor dari situs konstruksi bulan lalu. Dia memperhatikan buku teks akuntansi saya di kursi belakang dan bertanya mengapa pria berpendidikan menyetir Uber. Saya tidak bisa berbohong padanya. Tuan Okafor menceritakan kisahnya. Dia adalah insinyur di Nigeria tapi mulai sebagai tukang di sini. Gelar kami tidak transfer, tapi otak kami ya, katanya. Kebenaran sederhana itu mengubah segalanya. Dia menjelaskan bahwa saya perlu berhenti berpikir seperti karyawan dan mulai berpikir seperti pemilik bisnis. Keterampilan akuntansi saya berharga, hanya tidak dengan cara tradisional yang saya harapkan. Saya mulai melakukan akuntansi bisnis kecil untuk imigran lain selama waktu luang Uber. Klien pertama saya adalah pemilik restoran Ghana yang butuh bantuan dengan pajak. Dia membayar saya lebih dari seminggu mengemudi Uber. Kabar menyebar melalui komunitas imigran Afrika. Segera saya memiliki daftar tunggu pemilik bisnis kecil butuh bantuan akuntansi. Mobil Uber saya menjadi kantor mobile antara janji. Istri saya mulai membantu dengan penjadwalan dan dokumen klien. Keterampilan organisasi keperawatannya ternyata sempurna untuk administrasi bisnis. Kami menjadi mitra sejati membangun masa depan kami. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai nol terasa lebih baik daripada gaji Uber apapun. Rantai hutang mulai putus. Saya berhenti mengemudi Uber ketika bisnis akuntansi saya menyamai pendapatan lama. Ketakutan itu nyata, tapi kebebasan menggunakan keterampilan sebenarnya terasa seperti pulang ke diri sendiri. Putri saya tidak bersembunyi dari teman-temannya lagi ketika saya menjemputnya dari sekolah. Sekarang dia dengan bangga mengatakan ayahnya adalah akuntan membantu bisnis imigran. Rasa malu telah digantikan oleh kebanggaan. Kami membeli ruang kantor profesional pertama di distrik bisnis kecil. Berjalan melalui pintu itu sebagai pemilik daripada sopir terasa surreal. Saya merebut kembali identitas profesional saya. Tuan Okafor menjadi klien korporat pertama untuk perusahaan konstruksinya. Murid telah menjadi kolega profesional terpercaya. Dia mengatakan pengalaman imigran saya membuat saya memahami bisnis lebih baik. Saya mempekerjakan karyawan pertama, akuntan imigran muda dari Kenya yang menyetir untuk LYFT. Mengajarinya bisnis terasa seperti menyelesaikan lingkaran suci bantuan imigran. Kami melunasi semua hutang imigrasi dan relokasi. Setiap pinjaman, setiap rantai finansial patah. Perasaannya lebih memuaskan daripada pencapaian profesional apapun di Nigeria.
Putra saya memahami uang dan bisnis sekarang dengan cara sehat. Dia melihat orang tuanya membangun daripada hanya bertahan. Siklus rasa malu finansial berakhir dengan generasinya. Kami membeli rumah pertama. Rumah nyata di mana kami bisa menjadi tuan rumah keluarga dari Nigeria tanpa malu. Setiap ruang mewakili pertempuran dimenangkan dalam perjalanan imigran kami. Saya masih bekerja berjam-jam, tapi sekarang saya membangun warisan keluarga daripada hanya membayar tagihan. Kelelahan memiliki tujuan, dan tujuan membuat semua perbedaan di dunia. Istri saya berhenti dari pekerjaan shift malam untuk membantu bisnis kami penuh waktu. Kami bekerja bersama sekarang daripada hampir tidak melihat satu sama lain antara shift. Pernikahan kami tidak pernah lebih kuat. Kami memulai dana kuliah untuk kedua anak kami. Membuat setoran pertama itu terasa seperti memutus siklus generasi perjuangan. Mereka akan memiliki peluang yang hanya bisa kami impikan. Saya mengajar kelas literasi finansial untuk imigran baru sekarang. Setiap keluarga saya bantu hindari perjuangan awal kami terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Mobil saya tidak lagi terkait dengan rasa malu atau mengemudi Uber. Sekarang hanya transportasi ke pertemuan bisnis dan jalan-jalan keluarga. Kendaraan yang memegang rahasia saya sekarang membawa kesuksesan saya. Kami mengunjungi Nigeria untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Berjalan melalui bandara sebagai pemilik bisnis sukses daripada imigran berjuang terasa seperti penebusan ultimat. Orang tua saya akhirnya melihat kehidupan nyata kami di Amerika, bukan versi palsu yang saya tunjukkan pada panggilan video. Kebanggaan mereka asli kali ini, dan itu berarti segalanya. Bisnis kami sekarang mempekerjakan 6 orang dari latar belakang imigran. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perangkap industri jasa. Kami membangun kisah imigran yang berbeda. Sopir Uber dengan gelar belajar bahwa kesuksesan sejati bukan tentang jabatan. Ini tentang menggunakan hadiah Anda, membangun warisan Anda, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Anak-anak saya melihat orang tua mereka sebagai pengusaha dan pemimpin komunitas sekarang. Mereka tidak memiliki ingatan mengemudi Uber atau rasa malu finansial. Kepolosan itu adalah pencapaian terbesar kami. Saya masih bekerja keras, tapi sekarang setiap upaya membangun masa depan keluarga daripada hanya bertahan hidup masa kini. Perbedaan antara membangun dan bertahan mengubah segalanya. Jas yang saya pakai sekarang untuk pertemuan bisnis nyata, bukan panggilan video palsu. Transformasi bukan tentang pakaian, ini tentang menjadi pria yang pakaian wakili. Sekarang ketika saya memakai jas, saya tidak memikirkan penipuan atau rasa malu. Saya memikirkan membangun, membantu, dan menciptakan warisan nyata. Fasad menjadi realitas melalui kerja keras dan kebenaran.